Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku, kita bertemu kembali untuk membaca hadis-hadis Rasulullah SAW. Tentunya dalam rangka menyebarkan hadis Rasulullah SAW kepada kita semuanya, kaum muslimin. Terbiasa membaca hadis Rasulullah yang ditulis oleh para ulama dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud. Banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang belum kita baca. Maka mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita terbiasa membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, menyukai hadis-hadis Rasulullah tentunya, ya, dan mengambil pelajaran darinya. Kita berharap semoga Allah SWT mengumpulkan kita di surganya kelak bersama Rasulullah SAW. Kita pada pertemuan ini kita akan mengambil hadis Rasulullah SAW, hadis nomor 5052 dalam kitab Sahih Al-Bukhari di halaman 1288. Kita akan buka hadis nomor 5052. Hadis ini dari sahabat Amr bin As mengisahkan bagaimana sosok Rasulullah SAW yang menasihati dia, yang perhatian kepada dia. Inilah sosok Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW sangat perhatian kepada para sahabatnya, memperhatikan keadaannya, meringankannya. Nah, demikianlah kita. Kita tentunya tidak acuh tak acuh terhadap orang lain. Kita tidak mementingkan diri sendiri. Karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Dan kita sebagai pengikutnya yang mencontoh akhlak Rasulullah SAW, berusaha untuk mengikuti bagaimana akhlak beliau kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada temannya, kepada semuanya kita mencontohnya. Mari kita membuka dalam bentuk yang lain hadis nomor 5052 ini, hadis dalam kitab Sahih Bukhari, di mana sahabat Abdullah bin As menceritakan, ankahani abi imra'atan dzat hasab, ayahku menikahkanku dengan seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik. Karena yata'at. Mari kita membacanya dalam bentuk yang lain. Kita akan membacanya dalam bentuk yang lain. Di sini hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As, putra dari sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridai para sahabat Rasulullah, meridai sahabat Abdullah bin Amr, meridai sahabat Abdullah bin Amr, meridai seluruh para sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr menceritakan, hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5052. Di mana sahabat Abdullah bin Amr menceritakan, ankahani abi imra'atan dzata hasab. Ayahku menikahkan aku dengan sosok wanita yang mempunyai keturunan yang baik. Fakana yata'ahadu kannatahu. Ayahku sangat memperhatikan kondisi istri daripada Abdullah bin Amr. Kannatahu, istri daripada anaknya, ya. Diperhatikan. Bagaimana bentuk perhatiannya? Fayasaluha an ba'liha. Dia bertanya kepada istri daripada anaknya, bagaimana anaknya itu, bagaimana suamimu, begitu ya. Fataqul ni'mar rajulu min rajul lam yata' lana firashan wa lam yufattish lana kanafan mundu atainahu. Sebaik-baik laki-laki, seorang laki-laki yang baik, yang beribadah kepada Allah. Kemudian diceritakan oleh istrinya ini, hanya saja tidak menjumpai, tidak mengumpuli keluarganya. Kemudian falamma tawala dzalika alaihi dzakar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala telah lama kejadian ini, Abdullah bin Amr menceritakan kepada Rasulullah SAW karena khawatir, takut anaknya Abdullah bin Amr menyia-nyiakan hak istrinya, hak untuk berkumpul, hak untuk jima dan sebagainya. Maka Abdullah bin Amr bin As menceritakan kepada Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah berkata kepada Amr bin As, "Alqani bihi, temukanlah aku dengan dia, dengan Abdullah bin Amr." Falaqituhu ba'du. Maka setelah itu
Abdullah bin Amr bertemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, "Falaqitu, aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Faqala, "Kaifa tasum?" Lalu Rasul bertanya kepada Abdullah bin Amr, "Bagaimana sih bentuk caramu berpuasa?" Qal, "Kulla yaum," saya berpuasa tiap hari wahai Rasulullah. Saya berpuasa tiap hari. Qal, "Wa kaifa takhtim?" Bagaimana bentuk engkau mengkhatam Quran? Qal, "Kulla lailah." Setiap malam aku mengkhatam Quran. Kita tahu Al-Quran terdiri dari 30 juz. 30 juz. Satu juz terdiri dari sekitar 20 hingga 20 lebih dari 22, lebih daripada halaman, 20 halaman lebih ya satu juz ini. Jika kita membacanya ya, kita membutuhkan waktu sekitar 1 jam, setengah jam hingga 1 jam. Ini karena kita tidak mengetahui maknanya, tidak mengerti dan sebagainya. Abdullah bin Amr membaca setiap malam, mengkhatam Quran dalam waktu satu malam ya, bisa terjadi 6, 7, 8 jam. Kemudian maka Rasul memberi nasihat kepada Abdullah bin Amr. Bagaimana cara berpuasanya? Qal, "Sum fi kulli syahr thalatha." Berpuasalah 1 bulan itu hanya 3 hari saja. Waqra al-Quran fi kulli syahr. Khataman Quran dalam 1 bulan dalam sekali saja. Ya, tidak usah setiap malam. Qal, "Kutu utiku akthar min dhalik." Aku jawab, "Wahai Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sum thalathata ayyam fil jum'ah." Okeylah, berpuasalah 3 hari dalam setiap pekan. Seminggu, sepekan ada 7 hari. Maka 3 hari berpuasa, 4 hari tidak berpuasa. Qultu utiku akthar min dhalik, wahai Rasul, aku mampu lebih daripada itu. Qal, maka Rasul memberi nasihat lagi. Okeylah, aftir yaumen. Engkau tidak usah berpuasa 2 hari. Wasum yauman. 1 hari berikutnya engkau berpuasa. Qal, qultu utiku akthar min dhalik, wahai Rasul, aku mampu lebih daripada itu. Qal, Oke. Sum afdal as-saum. Berpuasalah. Kata Rasulullah SAW memberi nasihat kepada Abdullah bin Amr. Qal, sum afdal as-saum, ya. Berpuasalah puasa yang afdal, yaitu puasa apa? Saum Daud, puasa Daud. Siyama yamin, 1 hari berpuasa, wa iftar yamin, hari berikutnya tidak berpuasa. Waqra fi kulli 7 layalin marra, dan berkhatamal Al-Quran dalam waktu sepekan itu 1 kali. Ini adalah nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr dalam hadis ini ya. Lalu apa yang terjadi? Di masa muda masih kuat Abdullah bin Amr untuk berpuasa kuat ya. Banyak berpuasa, mengkhatam Al-Quran banyak sekali. Namun tatkala masa tua dia lemah ya. Maka dia menyesal, falaitani qabiltu rukhsa Rasulullah SAW, andaikan saja aku dulu menerima keringanan Rasulullah SAW, wadalik wadaka anni kabirtu wa dha'uftu, karena saya sudah lemah, sudah tua, lemah. Fakana yaqra ala ba'di ahli as-sab'a min al-Quran bin nahar, maka dia membaca, mengkhatam Quran bersama keluarganya dalam sepekan sekali ya, sepekan sekali di waktu siang ya, membaca Quran di waktu siang, enggak waktu malam ya. Walladhi yakrahu ya'riduhu minan nahar liyakuna akhafa alaihi bilail, dan yang ingin membaca, mengkhatam Quran dari keluarganya, maka dia arahkan untuk membaca Quran di waktu siang ya. Dia juga membaca di siang agar di waktu malam dia mudah untuk memurojaahnya, memurojaah di waktu salat malam ya, mudah untuk mengingatnya ya, karena di siang dibaca ya. Kemudian ini arahan daripada atau keadaan Abdullah bin Amr bin As tatkala sudah tua. Kemudian wa idza arada an yataqawwa aftara ayyaman wa asa wa sama mithlahunna karahiyata an yatruka syai'an faraka an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia terus mengerjakan puasa juga, hanya saja bentuk puasanya adalah dia jika ini ingin kuat badannya, dia tidak berpuasa berapa hari, 3 hari tidak berpuasa, kemudian 3 hari berikutnya berpuasa. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr untuk menjaga amal-amalan sunnah
yang dinasihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, hadis Rasulullah SAW yang sangat panjang ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5052. Maka kita mengetahui bagaimana sosok Rasulullah SAW dalam hadis ini. Bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan sahabatnya, kasihannya Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Karena Rasulullah diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah mengutus Rasulullah sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan demikian juga kita tentunya. Hadis ini kita dapat mengambil pelajaran. Kita mengkhatam Quran sebulan sekali. Jadi dalam satu bulan ada 29 atau 30 hari. Satu hari kita membaca 1 juz lebih dan sebagainya. Sehingga tatkala 1 juz setiap hari, maka 30 hari jadi 30 juz. Maka kita mengkhatam Al-Quran. Kemudian berpuasa sebulan 3 hari, ya. Jika kita mampu berpuasa Senin dan Kamis, kita berpuasa Senin Kamis, ya. Semuanya dalam rangka untuk amal kita tatkala nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita butuhkan adalah saat kita berpuasa sewaktu di dunia. Saat kita membaca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'anul Karim di dunia. Itu yang tatkala kita bertemu dengan Allah. Apa yang kita punyai, harta yang kita punya, kendaraan, rumah yang kita punya, tidak bermanfaat sama sekali. Yang bermanfaat adalah puasa kita, bacaan Al-Quran kita. Maka marilah kita beribadah kepada Allah, memberi semangat kepada diri kita untuk mampu berpuasa setiap bulan minimal 3 hari atau sebulan Senin dan Kamis, ya. 3 hari bisa dilakukan pada waktu tanggal 13, 14, 15. Boleh juga di tanggal yang selain itu, tanggal 2, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 25 dan sebagainya, ya. Sebulan 3 hari dipersilahkan. Maka kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah mengampuni kita karena kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga bacaan hadis ini memberikan kepada kita kebiasaan agar kita terbiasa membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kita memperbanyak membaca hadis Rasulullah SAW. Dan hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 5052.